Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Abaqari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, ada seorang ibu di mana sosoknya disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak disebutkan namanya. Satu ketika seorang ibu ini didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam membawa pesan. Tentunya ini pesan dan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikala itu seorang ibu ini sedang hamil, sedang mengandung seorang bayi. Tapi dia selalu merasakan gundah, gelisah, selalu merasa takut. Kenapa? Karena pada saat itu negara sedang dikuasai oleh seorang raja yang sombong dan juga zalim. Bukan zalim, tapi sangat-sangat zalim. Masyarakatnya disuruh kerja paksa. Yang wanita-wanitanya dijadikan pelayan dan budak-budak di istananya. Perempuan-perempuan yang hamil, khususnya perempuan-perempuan dari Bani Israel, jika melahirkan seorang bayi laki-laki, maka bayi laki-lakinya wajib dibunuh. Begitu zalimnya raja ini. Bahkan tidak cukup sampai di situ, dia mengklaim, disebutkan dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhan kalian, kata raja ini, yang harus kalian sembah. Tak lain dan tak bukan, raja ini adalah Fir'aun la'natullah alaih. Dan bayi yang dikandung oleh seorang ibu tadi tak lain dan tak bukan ialah Nabi Musa alaihissalam. Saudaraku pemirsa Abaqari TV, semoga selalu kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini, di tengah-tengah rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut yang melanda ibunya Musa, tiba-tiba Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mendatanginya dengan tujuan untuk menenangi hati sang ibunda agar tidak takut, agar tidak cemas, agar tidak gelisah. Wajar takut dan gelisah karena pada saat itu baru saja Raja Fir'aun menyebarkan surat pemberitahuan bahwa wanita yang melahirkan bayi laki-laki, maka laki-laki itu, bayi itu akan dibunuh, disembelih hidup-hidup. Masya Allah. Jadi walaupun sudah datang pesan dari Allah untuk menenangkan hati sang ibunda, langsung pesannya dari Allah. Pesan itu adalah susui bayimu ini dulu. Kemudian jika kamu takut, khawatir terjadi sesuatu kepadanya, hanyutkan saja dalam sungai Nil. Ini pesan langsung daripada Allah. Jadi ibu mana yang tega? Meskipun ini pesan dari Allah, ibu mana yang tega? Dia mengandung bayi 9 bulan, begitu lahir, dimasukkan dalam peti, dihanyutkan dalam sungai Nil. Ibu mana yang tega? Tapi Ibu Musa alaihissalam ini adalah orang yang taat, yang patuh, yang percaya kepada janji Allah. Ikuti saja. Akhirnya singkat cerita dia hanyutkan bayi itu, Musa kecil, dalam sungai Nil. Singkat cerita pemirsa, sampailah bayi mungil ini ke tangannya istri Fir'aun dan sampai ke istana. Istri Fir'aun minta kepada suaminya Fir'aun, jangan, la taqtulu hadzal ibn. Jangan bunuh anak ini. Mari ayo kita mengadopsi dia. Kita jadikan dia sebagai anak angkat. Barangkali dia bisa memberikan manfaat kepada kita dan dia menjadi buah hati, penunjuk mata kita.
Akhirnya suaminya Fir'aun juga menyetujui, mengiyakan permintaan istrinya. Nah, jadi sekeras apapun suami itu tetap akan luluh dengan manjaan permintaan seorang istri. Singkat cerita para pemirsa, di sini Fir'aun sedang mengatur sebuah cerita, sedang berupaya untuk menampakkan kehebatan dan kekuasaannya, sampai lupa diri, sampai dia mengaku Tuhan. Tapi Tuhan Allah juga punya rencana lain yang justru lebih hebat daripada rencana Fir'aun ini. Allah ingin menumbangkan kekuasaan Fir'aun ini. Allah ingin menggulingkan kekuasaan Fir'aun ini melalui seorang anak laki-laki, yaitu Nabi Musa. Dan hebatnya lagi, Nabi Musa ini dari bayi dibesarkan di dalam istana Fir'aun sendiri tanpa dia sadari. Maka satu pelajaran saja yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa ini, saudaraku yang mulia, yakni kezaliman di atas permukaan dunia ini. Karena begini, setiap zaman pasti ada Fir'aunnya, dan setiap zaman Fir'aun pasti ada Musanya. Begitu juga dengan zaman kita ini, pemimpin kita yang bermental seperti Fir'aun, ingat, nanti akan ada Musanya yang menumbangkan, yang menggulingkan kekuasaan itu. Artinya apa? Kezaliman itu tidak akan bertahan lama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.